Bagi agama Yahudi, yang disalib adalah Nabi Isa karena telah menyebarkan kesesatan. Bagi agama Kristen, yang disalib adalah Nabi Isa dalam rangka menebus dosa semua manusia. Dan bagi kita, yang disalib bukanlah Isa ibn Maryam, melainkan orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini adalah kisah tentang seorang nabi yang dianggap anak Tuhan oleh agama lain. Sementara itu Isa adalah putra seorang wanita solehah bernama Maryam. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa penyaliban Nabi Isa atas perintah dari seorang raja zalim bernama Herodes. Dan mohon maaf, untuk penonton selain yang beragama Islam, dipersilahkan untuk skip video ini. Karena di sini kita akan mengisahkan Isa ibn Maryam dalam sudut pandang Islam. Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, Palestina. Beliau lahir dari rahim seorang wanita perawan yang suci bernama Maryam binti Imron. Tentunya ini bukan hal yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak bisa dilahirkan tanpa adanya persetubuhan. Bayangkan saja teman-teman, bahkan Nabi Adam dan Hawa pun tidak memiliki orang tua. Keduanya tidak dilahirkan dari rahim seperti manusia pada umumnya. Semuanya mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Di dalam masa kenabiannya, Nabi Isa ditentang keras oleh kaum Yahudi ketika itu, karena Yahudi menganggap ajaran Nabi Isa ini menyimpang. Bahkan, dewan-dewan tertinggi ketika itu pun menentangnya. Di tengah-tengah penentangan oleh kaum Yahudi terhadap Isa ibn Maryam, ternyata ada 12 orang murid Nabi Isa yang setia kepadanya. Di dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat ke-14, mereka ini disebut dengan Hawariyun atau Hawariyin. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Nah, pada suatu hari, atas perintah Raja Herodes dan para pendeta Sanhedrin, ketika itu mereka berniat untuk membunuh Nabi Isa. Lalu Nabi Isa pun mengetahui kabar itu, bahwasanya orang-orang Yahudi tengah mencarinya dan berniat untuk membunuhnya. Karena hal itu, Nabi Isa dan para muridnya bersembunyi di suatu tempat. Lalu salah seorang murid Isa yang bernama Yudas Iskariot suatu hari pergi menghadap Raja Herodes. Yudas hendak menukar Isa dengan sejumlah uang 30 shekel. Dikisahkan bahwasanya Yudas ini menawarkan kepada sang raja, kalau dia mau tahu di mana Isa bersembunyi, Yudas akan memberitahukan asalkan sang raja mau memberinya sejumlah uang. Akhirnya, Raja Herodes pun menyetujuinya. Kemudian berangkatlah mereka dengan dituntun Yudas menuju tempat persembunyian Nabi Isa. Maka setelah sampai di lokasi, ternyata Nabi Isa tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa ke langit secara utuh. Secara utuh di sini maksudnya adalah ruh dan fisiknya. Dan ketika Yudas mengetahui bahwasanya Nabi Isa tidak ada di lokasi tersebut, maka atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yudas Iskariot diubah wajahnya menyerupai Nabi Isa, karena Yudas telah berkhianat kepada utusan Allah Isa ibn Maryam. Akhirnya, ditangkaplah Yudas oleh anak buah Raja Herodes. Kemudian dibawa ke puncak bukit Golgota. Kemudian mereka melucuti pakaiannya lalu mencambuknya dengan brutal dan menyalibnya. Yudas Iskariot disiksa hingga pada akhirnya ia meninggal dunia di tiang salib. Awalnya Yudas hendak buat makar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pembuat makar. Ini namanya senjata makan tuan. Rencananya Yudas mau mencelakai Isa. Malahan dia yang dibunuh Herodes karena wajahnya diserupakan Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Isa ibn Maryam telah diangkat Allah ke langit sebelum rombongan Yudas dan Herodes tiba di lokasi.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka telah merancang tipu muslihat dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka, sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya perancang tipu muslihat. Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-54. Teman-temanku seiman, ada penafsiran lain mengenai siapa orang yang disalib oleh Raja Herodes dan orang-orang Yahudi. Dalam tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan sebenarnya siapa orang yang disalib ini, apakah Yudas ataukah murid Nabi Isa yang lain. Hanya saja ditegaskan di sana bahwasanya yang disalib adalah orang lain. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala angkat jasad dan ruhnya Isa ibn Maryam ke langit. Dan di dalam Al-Quran pun ternukil, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan Yahudi membunuh Nabi Isa. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sebenarnya teman-teman, orang-orang Yahudi pun ragu-ragu ketika itu. Apakah benar yang mereka salib itu adalah Isa ibn Maryam? Karena ketika mereka hitung, jumlah Isa dan muridnya harusnya ada 13. Tapi ketika mereka hitung, jumlahnya hanya 12 orang saja. Dan keraguan-raguan mereka ini tercantum di dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di akhir kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-157 sampai 159. Hingga kini Nabiullah Isa masih hidup dan tengah berada di atas langit sana. Kita sebagai umat muslim wajib mempercayai bahwasanya Isa ibn Maryam tidak pernah mati di tiang salib. Dan ketika dunia tengah berada dalam fase-fase kiamat, Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan memakai 2 potong baju yang dicelup zafaron dan wars, dengan meletakkan kedua tangan-tangannya di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma napasnya, kecuali dia, orang kafir itu, pasti mati. Dan napasnya Nabi Isa tercium dari jarak sejauh pandangannya. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa ibn Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya menuturkan, Nabi Isa alaihissalam akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di kota Damaskus. Ketika itu beliau akan mendirikan sholat subuh. Imam Mahdi yang saat itu menjadi pemimpin kaum muslimin akan berkata kepadanya, "Majulah wahai Ruhullah, jadilah imam." Akan tetapi Nabi Isa menjawab, "Tidak. Di antara kalian ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Kisah ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal itu mengisyaratkan Nabi Isa alaihissalam saat itu bukanlah sebagai nabi, sebab Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tak ada utusan Allah Subhanahu wa taala setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa alaihissalam akan tampil di tengah kaum muslimin waktu itu juga sebagai pengikut risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang akan dipakainya ialah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah Nabiullah Isa dalam sudut pandang Islam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.